Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Fa in fasala al-kammani ijtahada fihima. Ini masih hubungan dengan orang yang ada di badannya atau di pakaiannya sebahagian karena najis, cuma tempatnya dia udah tidak mengetahui lagi. Lalu hukum semua pakaiannya dan seluruh badannya disucikan supaya yakin bahwa badannya dan pakaian itu semuanya suci. Janganlah dia berijtihad dengan pengelasaan sendiri kira-kira yang kena najis di sini. Itu cuma kira-kira. Kalau memakai ijtihad kira-kira di sini, yang disucikan di sini aja. Belum tentu. Belum tentu. Jadi supaya yakin sucinya semuanya dibasuh. Jangan sekali-kali ia berijtihad. Walaupun najis itu jelas berada di salah satu dari dua tangan bajunya. Dia udah yakin bahwa salah satu dari dua tangan bajunya disitulah letak najis. Cuma dia ragu yang sebelah mana. Jadi pun jangan berijtihad. Harus semua pakaian itu disucikan. Masya Allah. Kita kembali an-nadhafatu minal iman. Kita kembali kepada waqahhir baitiya lit-taifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Iman itu hakikatnya adalah kebersihan. Bersih i'tiqad dengan tauhid kepada Allah. Zat Allah nyata pada zat makhluk-makhluknya. Sifat Allah nyata pada sifat-sifat makhluknya. Asma Allah nyata pada segala asma makhluknya. Af'al Allah jelas dan terang, tidak ada tersembunyi di af'al makhluk-makhluknya. Hanya zat makhluk, sifat makhluk, asma makhluk, dan af'al makhluk ini adalah sebagai mubhar bagi yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makhluk terbagi dua. Ada yang mubhar, nama Allah Al-Hadi. Namanya orang itu Abdul Hadi. Maka dia punya hati, dia punya kelakuan hati, dia punya pekerjaan perkataan sesuai dengan perintah Allah. Dikehendaki dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka namanya orang itu Abdul Hadi. Kalau sebaliknya, hatinya sesat, i'tiqad maksudnya, akhlaknya jahat, tasawufnya enggak baik, fiqihnya lepas daripada madzhabul arba'ah, orang ini disebut Abdul Mubil. Sedangkan hadi dan mubil adalah nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Hadi akan jadi penghuni surga, Abdul Mubil akan penghuni neraka.
اللهم اجعلنا من الهاديين المهديين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والعلماء والصالحين، ولا تجعلنا اللهم وجميع المسلمين من المغضوب عليهم ولا من الضالين. Alasan karena syaratnya ijtihad yaitu ta'addudul mahal. Ya kan? Banyak sekali tempat-tempat yang kena najis itu. Kama marra udah lewat masalah ini. Fa ini yang al-kammani, apabila terpisah dua tangan bajunya terpisah. Nah, terpisah maksudnya lepas dari badannya. Yang masih ada di badan cuma satu. Bagaimana masalahnya? Sedangkan dia berkeyakinan najis ada di tangan bajunya. Tangan baju yang satu udah lepas. Nah, bagaimana masalahnya? Ijtihada fihima. Disinilah dia berijtihad. Apakah menurut dzon yang kena najis itu yang dipakai, ataukah yang kena najis itu yang lepas dari badannya? Di sini. Nah, cuma setiap orang ijtihad dengan dzan maka harus memakai secara tasawuf yaitu al-ahwaq. Al-akhdhu bil ahwaq yaitu mengambil yang lebih berat. Itu anggaplah yang kena najis itu adalah yang masih di badan. Maka sucikanlah seluruh badannya untuk menghilangkan kezon itu tadi. Karena arti makrifat itu menafikan akan dzon, syak dan waham. ولا غسل نصف متنجس كثوب تنجس كله ثم باقيه طهور كله. Masalah lagi, jikalau ia membasuh separuh dari yang terkena najis, seperti pakaian yang terkena najis semuanya, sesudah separuh disuci, baru disambung separuhnya lagi. Jadi berapa kali suci? 2 kali, cuma kredit. Nah, apa hukum? Tahura kulluhu. Maka semua pakaian itu dibilang suci. Kembali kepada Islam, kepada iman. An-nawafatu minal iman. Hakikat iman itu bersih. Bersih i'tiqad dengan tauhid ahli sunnah wal jamaah. Bulhatun Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Bersih fiqih, halal haram sohbatan, yaitu Nawawi Rafi'i. Bersih tasawuf, akhlaqul karimah, yaitu Imam Junaidin Baghdadi. Itu. Luar daripada itu namanya kotor. Kalau kotor bukan iman. Jadi iman itu hakikatnya adalah bersih. Dalam bersih, luar bersih. Oleh sebab itu marilah kita berusaha untuk membersihkan batin kita lebih dulu, kemudian zahir kita nomor 2. Karena Allah membilang di dalam Al-Quran beberapa kali mendahulukan sirran baru alaniyah. Itu sudah menunjukkan dengan jelas bagi orang yang berakal bahwa utamakanlah masalah dalam, kebersihan dalam daripada kebersihan luar. Walaupun kebersihan luar juga diperintah oleh agama.
Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Bagaimana dar bisa bersih? Semuanya itu tadi. Kalau kita jauh dari penyebab kebersihan, apa diterima akal orang yang ingin bersih tapi dia berada di tempat yang jauh daripada tempat penyuci? Apa bisa suci? Nggak bisa. Nggak terima akal. Jangan dilupakan dan perhatikanlah sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna min al-ulama'i wal fuqaha fayabtariyahum Allah bi thalathi baliyatin ulaha yarfa'u Allah al-barakata min kasbihim wa thaniyatu yusallitu Allah alaihim sultanan zalima wa thalithatu yakhrujuna min ad-dunya bighairi iman aw kama qala. Nanti satu masa menimpa atas umat-umatku, yang mana umat-umatku di masa itu di dalam keadaan tidak hadir di majelis ulama tauhid dan ulama tasawuf dan ulama fiqh. Ada masanya nanti. Jadi badannya itu tidak berada di majelis tauhid, tidak ada di majelis fiqih, tidak ada di majelis tasawuf. Mana bisa i'tiqadnya bersih kalau dia jauh daripada ulama tauhid? Mana bisa fiqihnya bersih kalau dia jauh dari ulama fiqih? Mana bisa bersih akhlaknya kalau jauh dari ulama tasawuf? Pasti ini zaman terjadi. Coba sebentar kita pulang ke rumah. Siapa di antara ahli keluarga kita yang begitu kerjanya? Kalau terhadap keluarga, dimanapun keluarga, ada kerjaan pengantenan, ada kerjaan sunatan, tidak pernah tidak hadir. Ada terus, tapi di majelis pengajian dia jarang-jarang hadir. Orang yang seperti ini kata Rasulullah menyebabkan turun bala. Pertama, krisis ekonomi. Yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Krisis ekonomi disebabkan orang yang tidak hadir di majelis yang 3 fak dan jurusan ini. Itulah yang menyebabkan krisis. 2, menyebabkan pejabat-pejabat pemerintah menyusahkan kepada rakyat yang sudah krisis itu. Udah krisis disusahkan lagi, dipersulit dan sebagainya lagi. Kan tambah lagi 2 kali sakit. Penyebabnya orang-orang yang tidak mau hadir di majelis pengajian 3 fak ilmu ini. Kalau waktu tabligh akbar, apalagi di sana ibu-ibu, bapak-bapak ngumpul jadi satu, oh masya Allah. Kalau ada majelis yang di sana adalah peraduan sepak bola dunia, Brazil sama Argentina, ya Allah, engkaya camat kelaparan. Tapi kalau sudah di majelis ilmu yang bermanfaat, isinya ma'rifatullah, isinya halal haram, sah dan batal, isinya akhlakul karimah, tawadhu dan sebagainya, udah menjauh diri. Alasan macam-macam, ada tamu di rumah, sibuk, tidur, dan macam-macam alasan yang tujuannya iblis orang ini tidak hadir, itu aja.
Alasannya macam-macam, karena itu, karena ini, padahal itu cuma alasan. Lain udzur syar'i. Kalau udzur syar'i bukan alasan, itu tepat. Ada yang karena pangkat, ya kan? Memang tugas. Jam pengajian jam 9 pagi, tugasnya dari jam 8 sampai jam 2 kan karena tugas, nggak hadir. Ini udah jamnya dipilihkan, habis asar sampai sebelum maghrib. Apa ada orang kerja di kantor sesudah asar? Nggak ada, jam 2 udah keluar semua. Waktunya hari Minggu, hari lebor. Engkau enggak hadir juga. Nah, itulah penyebab-penyebabnya bala ini. Pertama, penyebab krisis, itulah orangnya. Kedua, penyebab pemerintah tidak adil, itulah orangnya. Yang ketiga, penyebab orang-orang tidak membawa iman, matinya kafir. Luar biasa. Janganlah pula warga kita menyebabkan 3 bala besar itu. Krisis disebabkan mereka. Oleh sebab itu istri kita, anak kita, menantu kita, mertua kita, janganlah jadi penyebab bala yang 3 tadi. Qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Mengenai ayat wa tahhir baitiya lit-taifin wal 'akifin wa ruk'an sujud. Secara umum tafsir zahir, setiap tempat-tempat ibadah disuruh oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang di sekitar itu supaya membersihkan daripada kekotoran-kekotoran. Tempat ibadahnya dan di sekitarnya harus bersih. Lihat rumah sakit. Rumah sakit itu kan mengutamakan kebersihan. Ujar dokter-dokter, bersih itu adalah sehat. Ketawa itu tandanya sehat. Tapi ada juga orang ketawa dok yang nggak sehat, orang gila. Betul nggak? Betul nggak? Orang gila ketawa, terus dia sendirian ketawa juga. Kita lihat rumah sakit Jeleha Ratu bersih, airnya bersih. Coba masuk ke sana, periksa. Kalau rumah sakitnya itu kada bersih, bagaimana pasiennya bisa sembuh? Tempatnya aja udah kotor. Coba lihat air yang di rumah sakit bersih. Bagaimana kalau rumah sakit airnya tidak cukup? Coba lihat rumah sakit. Tenang. Tenang itu adalah penyebab kebersihan. Lihat tengah malam. Tatkala semua tidur, maka pikiran kita tenang. Bujur kan? Lihat rumah sakit. Rumah sakit itu dibangun di tempat yang tenang, jauh dari jalan-jalan umum. Jadi orang yang sakit di sana tidak dengar suara mobil, tidak mendengar suara bebek. Apa arti bebek? Honda. Sepeda motor bebek. Kalau rumah sakit andaknya di tengah-tengah jalanan di sekelilingnya, tolong dong pindahin. Banyak dana daripada duit-duit rakyat. Asal bujur-bujur yang memegang keuangan itu jangan zalim. Coba lihat rumah sakit. Tenang di rumah sakit. Kalau kita cuci darah, Pak, Bu, tolong keluar Bu.
Cukup saya dengan pasien, katanya si perawat. Siapapun keluar semua, waktu menusuk. Nggak ada yang hadir, cuma perawat. Dua. Satu, mencari di mana tempat tusukan. Satu, sambil merasakan di mana tusukan supaya jangan lepas. Udah masuk, alhamdulillah. Satu lagi, nggak keluar. Untuk jarum lagi satu masuk, 2 jarum. Sebelahnya lagi, enggak juga. Sebelahnya lagi, enggak juga. Sebelahnya lagi.